pagi-pagi udah diajak ngobrol sama YouTuber keren nih. Tapi yang mau diceritain ya kenapa perpustakaan Pekijing harus hadir di Pekijing. Itu karena aku suka trek lurus ini. Jadi ceritanya tuh ada perpustakaan kecil, bukunya banyak. Akhirnya di semua rumah saya taruh rak-rak buku. Buku akan datang ke rumahnya masing-masing dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu itu buku masuk ke rumahnya, ngikutin profil keluarganya. Bapaknya petani, ibunya ibu rumah tangga, anaknya 2 kecil-kecil. Maka buku yang datang ke rumah itu buku botani, buku tata boga, buku bacaan anak. Jadi kalau mau baca tuh mau, perlu, sama suka. Kira-kira gitu yang pertama. Yuk kita lihat raknya di rumah-rumah. Itu salah satu raknya modelnya kayak gitu tuh. Di setiap rumah di Pekijing itu ada rak-rak buku. Per 2 minggu dia bukunya datang. Bukunya dari mana ya? Banyak. Saya memang agak aneh nih di sini nih. Jadi begitu perpustakaan yang pada umumnya harus daftar anggota, harus daftar pinjam buku, kita justru yang hantar bukunya. Yang hantar bukunya sampai ke rumah dan kita yang tulis semuanya. Di setiap rumah buku apa yang ada di rumahnya. Semua masyarakat sih mendukung ya? Awalnya agak kaget, mereka bilang ini buku nggak akan dibaca katanya. Aku bilang memang ini buat pajangan. Padahal sebetulnya itu teknik saya aja, di mana saya berikan ruang dan waktu membaca biar mereka yang pilih. Akhirnya begitu ada buku sama rak di rumah, mereka punya. Mereka pilih sendiri waktunya. Oh ternyata pulang kerja. Oh ternyata hari Minggu. Oh ternyata malam hari. Ya mereka sendiri yang tentuin ruang dan waktunya. Lepas dari situ ada banyak acara, namanya acara ceramah literasi. Itu waktu itu datang volume 1 datang Golagong sama Rahmat Heldi Duta Baca, terus Pak Kadarisman dari Kemenak. Sama volume 2 Melek Hukum. Pokoknya yang tentang literasi yang aspeknya diperlukan di sini. Dan di jalan-jalan ini juga ada rak buku, Mas. Semua setiap rumah ya? Di setiap rumah ada, dan sepanjang jalan ini ada rak buku. Kayak misalnya di tempat camping. Ini camping ya? Ini camping ground, lahir begitu aja dari masyarakat, dan ini rak bukunya nih. Buat nemenin camping. Ini sengaja dibikin begini ya? Iya, sengaja. Ide awalnya gimana bisa pikiran sampai bikin rak buku setiap rumah? Inspirasinya? Perpustakaan kan punya web juga nih Pekijing. Ada websitenya juga, ada e-booknya. Ada. Jadi kalau datang ke website perpustakaan Pekijing, dia juga bisa cari buku-buku digital. Tapi emang di situ ternyata kedistrak, kacau sama medsos dan game. Nah akhirnya pilihan buku fisik untuk sampai ke rumah itu alternatif yang paling logis untuk yang saya lakuin. Juga memang di masa pandemi di awal 2020 tuh saya ngerasa bahwa minat baca masyarakat itu yang nentuin orang tua dan keluarga. Jadi bukan sekolah waktu itu, bukan perpustakaan, bukan itu. Karena kan tutup semua waktu itu. Ya akhirnya pilihan saya koleksi datang ke rumah. Nah ini salah satu raknya juga. Nah ini tanam stage panggung. Kalau ada ceramah literasi, ada kebudayaan, pencaksilat, band, musik, atau acara-acara yang lain. Kadang-kadang juga suka dipakai wisuda PAUD atau MD di sini. Kalau misalnya memakai ini berapa tuh? Ada biayanya nggak? Enggak, kita memang sementara ini kebingungan karena banyak yang lahir, taman, camping ground. Itu kita kebingungan ngasih harga karena emang yang penting udah duluran aja deh. Jadi nggak taunya malah jadi lebih keren itu. Belum. Nggak ada tarif ya? Enggak ada tarif, cuma santai aja. Cuma memang harus ngobrol dan diskusi, dan apa yang perlu kita bantu, apa yang mereka perlukan ya kita siapin. Jadi nggak ada harga patokan khusus.
Selain rak buku yang tadi, aku juga pasang quotes Mas. Jadi kadang aku kan sampein beberapa maksud saya, gimana cara minat baca, gimana memiliki pemikiran setelah membaca. Mereka kan banyak yang nggak mau denger juga saya kan ngomong terus. Tapi akhirnya mereka ternyata mau baca yang kecil-kecil kayak gini nih, quotes. Itu juga. Dan ini rak, salah satunya rak juga nih. Oh, ini sebetulnya branding aja. Jadi ternyata ada tempat yang punya nilai jual. Jadi bisa diganti mau produk apa. Ini tempat rencananya nanti buat top. Mau tahu nggak top apaan, Mas? Top itu tempat oleh-oleh packaging. Jadi gue mau cerita lagi nanti apa isi tempat oleh-oleh packaging. Itu ada di sana sebetulnya barang-barangnya kayak kria, kaos. Nah, rak-rak ini, Mas, kalau di taman ini bukunya fiksi. Bukunya fiksi, novel. Tempatnya beda-beda ya? Beda-beda. Kalau di tempat camping itu buku-buku yang sifatnya petualangan. Ada di masjid, ada lagi rak kayak gini di depan masjid, itu tentang agama. Selanjutnya di pos satpam itu tentang hukum. Menyesuaikan. Nyesuaiin, semuanya nyesuaiin kayak rak yang tadi, yang di setiap rumah. Nah, ini nih buku-buku agama yang nanti kelak perpustakaannya ada di dalam. Jadi kita pengen punya perpustakaan masjid juga. Semua harus dimulai dari Iqra kayak di Al-Quran. Ibu-ibu udah mulai jualan nih. Iya, jadi banyaknya buku sebetulnya cuma frame dari kampung packaging. Frame, dia frame aja. Pada akhirnya packaging lahir manusia-manusia literat yang bisa saling menghormati, yang bisa saling menghargai, terus punya sopan santun. Akhirnya punya karya-karya kayak tanaman-tanaman yang sudah dilihat, ini punya penghasilan tambahan masyarakat di sini, Mas. Jadi orang naik sepeda nih kadang-kadang Sabtu Minggu nih, atau pejabat-pejabat atau tamu-tamu, mereka beli tanaman di sini. Berapa itu mulai harganya? Variasi, ada yang kecil, ada yang gede, cuma paling enggak kenapa semuanya jual tanaman, karena nggak mampu memenuhi, kan ada di Ciracas tuh. Ya, tanaman hias tuh jualan-jualan itu ngambilnya dari sini. Khususnya yang Miana. Nah, akhirnya karena 1 orang 2 orang nggak mampu memenuhi kebutuhan di sana, akhirnya semua masyarakat ngerasa kita budidaya tanaman Miana yuk rame-rame gitu. Berarti ada yang ngajarin gitu. Otodidak, ada beberapa 1-2 orang otodidak ternyata sukses, akhirnya ya gitu tuh, yang latah-latah itu tuh akhirnya semua bergerak. Semuanya nanam pohon di rumahnya masing-masing. Bisa lihat sendiri, akhirnya selain buat jual beli, indah juga kan gitu tempatnya kan. Nah, ini buku hukum yang dekat pos satpam biasanya rame. Nah, ini buku-buku hukum yang nempel. Jadi kalau ada maling, kalau ada apa, pasalnya udah kelihatan tuh. Gitu. Kalau ada, ini pelanggarannya apa nih, udah kelihatan semuanya. Ya. Sebetulnya tadi anak lewat sana, yang turunan itu, betulnya. Tapi gue ngambil langkah lewat sini nih. Kayak tadi yang kita coba lihat di jalan-jalan, kalau baru masuk packaging aja yang mampir, ngopi. Terus yang mau kemana dek? Terus mau yang anak-anak kecil yang ketawa gitu, yang kalau keluar dari packaging, dadah. Iya, gue juga nggak nyangka sampai masyarakat juga akhirnya punya pribadi yang kayak gitu. Dan ini taman bintang yang kalau mau rapih, ya kayak gini bunganya akhirnya. Dan kalau pengen dirapihin, ya aktivasi acara. Akhirnya masyarakat sama-sama ngurusin taman bintang di sini. Nah, ini stage-nya nih, taman bintang nih. Apa aja nih dipakainya? Ini stage-nya tetap buat acara, dan salah satu tempat yang dipilih kalau yang lagi camping, akhirnya ngambil suasana ini untuk jadi satu materi biasanya.
teman-teman mahasiswa juga suka briefing yang kayak garden-garden gitu ya, mereka udah di sini aja deh gitu loh. Dan kopi-kopi ya dari masyarakat, makan makanan cemilan-cemilan juga dibikin dari masyarakat, biasanya dari dangdur gitulah, pokoknya goreng-gorengan ubi. Iya, jadi di atas Taman Bintang karena memang bunganya jauh lebih banyak, karena ini jadi inkubator tanaman hias. Jadi semua yang ditanam biasanya kita pusatin di sini, selain di rumah-rumah ya. Ayo Pak. Ayo. Pak, lagi ngambil gambar dulu Pak. Iya, nanti muter dulu ya. Oh, yang di sini yang mau dibangun tak? Iya, jadi ini juga salah satu kebiasaan di sini. Akhirnya kalau bangun rumah itu sama-sama. Kemarin kita lihat bangun rumah, ibu-ibu masak, terus mereka bangun rumah. Di bawah juga ada lagi. Jadi gotong royong tuh membangun sesuatu ya, membangun sesuatu. Kalau di tempat lain gotong royong bersih-bersih mah di sini kewajiban, ya. Nah, tadi kan di atas ada tempat camping tuh, tempat camping ground. Jadi kalau jalan ke sawah, anak-anak SMP sama SD tuh kayak cross country gitu tuh, menantang. Nanti keluarnya dari sini. Ini buat jalur sepeda jalan kaki ya? Oh, jalan kaki, cross country. Jadi dari kebun sana, di sana ada mata air, akhirnya keluar dari sini. Maka dia biasanya ngumpul di taman ini, Taman Bintang tadi ya. Suka lah mereka main kebo juga di sini. Aku juga nggak tahu kalau anak-anak di kota suka main di sawah sama suka main kebo. Padahal kan kita udah biasa ya. Nanti di sana aku ceritain bahwa semua masyarakat di sini punya buku tabungan bank sampah digital. Karena setiap sebulan sekali itu sampah diangkut, yang plastik, yang pecah beling, atau bungkus-bungkus plastik kresek itu dijual sama bank sampah digital. Masing-masing rumah tangga di sini dibeli punya buku tabungan sampah, bank sampah digital. Maka sampah menjadi angka rupiah. Bebas mau ngambilnya kapan aja. Yang jelas dia punya tabungan dari sampah. Itu hitungannya sampah itu gimana? Per kilo atau gimana? Per kilo. Berapa itu? Ngikutin perkembangannya. Jadi kadang-kadang, wah ini sampah ini kardus lagi tinggi. Oh ini lagi ini gitu. Plastik lagi bagus, lagi tinggi. Kalau sekarang berapa tuh kilonya? Kalau sekarang saya malah nggak tahu tuh berapanya, cuma nanti bisa tanya warga ya, tanya warga yang ngumpulin. Biasa karena memang semuanya punya tabungan sampah, dan di lapangan sana tuh yang aku sih bilangnya yang stats itu alun-alun Pekijing. Nah selain di sana, di sinilah kita akan mengumpulkan sampah sebulan sekali. Semua masyarakat kumpul di sini, tulis tabungannya. Tapi beberapa di kampung lain juga ada kok yang pakai bank sampah digital. Bank sampah ini apa dari proyek dari dinas? Bukan. Ada memang di Kota Serang bank sampah digital di Ciracas markasnya, dan aku kerja sama mereka. Masih lihat bunga-bunga kan di sini? Iya. Nah kalau ini ya tempat istirahat di masyarakat sekitar deh, buat istirahat. Salah satu taman juga, iya taman bacaan. Karena kan kita punyanya perpus, tapi kata orang-orang punya taman bacaan dong. Ya udah kita rencanain ini taman bacaan juga. Ya, Pak. Biasa pintu masuk kita buat agak-agak lebih berbeda ya, karena pintu masuk ya. Ini Gapura. Ya, Gapura di sana. Assalamualaikum. Bapak ada, Bu? Iya, nggak apa-apa, Bu. Mau lihat lele doang. Bikin video ya. Nah, di sini nih tempat lele yang aku bilang tadi. Jadi bermula dari buku sampai akhirnya jadi seserius ini. Udah mengkadar juga. Dia ada di sebelah sana. Udah mengkadar juga. Ini dijual juga ya? Akhirnya dijual, akhirnya jadi serius. Padahal dimulai dari aku kirim-kirim buku lele, buku
Sadat, buku-buku yang ini. Dan yang organik-organik itu Bapak biasa ngolah buat pakan, ngurangin dedaknya. Oh, buat lele ini ya? Yang organik. Nah, ini yang aku bilang dari buku, terus leleknya dari buat habis kerja bakti, sekarang udah bisa jadi usaha. Bapak ini yang aku bilang buku jadi karya, ya kirim-kirim buku lele. Tapi Bapak juga mau udah ahli sih, cuma kadang-kadang kan perlu informasi. Iya. Udah punya basic ya? Gimana tuh Pak awal mulanya gitu? Kalau awal mulanya baca-baca buku, lihat di internet, kita kombinasi dua-duanya mana yang terbaik. Jadi kita uji coba gitu di lapangan. Nah, singkat cerita ya mulai ya sampai di sini gitu. Jadi tinggal pengembangannya aja. Awal-awal ya habis kerja bakti makan lele baca kat. Iya. Tapi nggak taunya bisa jadi dijual ya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi emang butuh support sih kalau dia mau datang untuk ternak lele, lahan masih cukup ya Pak ya? Iya. cukup. Nah, emang rencana mau pengembangan. Jadi sekarang kan udah coba untuk pembibitan sendiri. Nah, tinggal selanjutnya dikembangkan lagi. Ini lelenya dikirim kemana ya Pak? Pasar? Kalau untuk penjualan kita ke pengepul, terus kita juga ada kerjasama dengan pemancingan. Jadi kita kirim ke pemancingan juga. Kalau bibit kita jual juga, sekalian jual untuk konsumsi juga. Kalau misalnya ada warga yang beli juga ada juga, diecer. Biasanya belok dia. Jadi pit stopnya ke Pekijing untuk ngopi, untuk sarapan. Ada aja yang belok. Bahkan nggak cuma Minggu, yang punya waktu main sepeda, belok dia. Jadi Pekijing tuh ada 2 pintu masuk. Terus di seberang tadi yang sekarang kita duduk ini ya. Nah, di sananya buntu. Oh, buntu. Di perpustakaan itu lah. Kalau sepeda memang jalurnya ini yang di luar ini, Mas. Oh, nggak belok ya? Enggak, tapi dia sengaja membelokkan diri untuk bisa menikmati taman di Pekijing. Nah, ini tadinya sama persis gapuranya sama yang di sana. Gapuranya sama. Dia besar, tertutup gitu ya. Oh, tadi ada gapuranya. Ada gapurnya tertutup, tapi karena katanya ada yang mau bangun ini, jadi kita bersihin biar mereka siap untuk bangun gapura. Pemerintah katanya. Iya. Tapi malah asal lama euy. Padahal kita bikin sendiri juga bisa. Halo Baki. Dari keliling-keliling. Ini Abah Aki. Aku kenalin ya. Ini Abah Aki yang bikin rak-rak di pinggir jalan. Oh, ini. Terus yang tadi gue bilang nanti mau kasih tahu Kria, itu buatan Abah Aki. Kemarin laku berapa sama Pak Wali dibeli? 1 juta. Wah, 1 juta, alhamdulillah. Mbak Aki, saya jalan-jalan keliling dulu ya. Oke, siap. Ya. Ayo. Ayo, Kang. Ngopi, ngopi. Siap, lagi keliling dulu, Pak. Tuh, Pak RW ngajak makan tuh. Keliling-keliling dulu, Pak RW. Ya, dia yang sepeda belok kan? Ya. Beberapa sepeda emang cuma mau ngopi sama sarapan, nikmatin. Jadi pit stop, istirahat. Mentok juga. Nggak ada mentok juga. Trek sepeda emang tinggal lurus ke sana, Kang. Iya. Terus, Bun. Iya, ya, mangga, Kang. Ya.
Iya, ini yang packaging. Ini rak-rak di pinggir jalan. Di tiap rumah juga ada rak buku. Perpustakaannya di atas. Mas Gongnya mah tapi masih di Ciloang. Oh enggak, iya Ciloang. Cuma ini dia sempat kesini untuk bantu-bantu literasi di sini. Iya. Oh. Enggak, soalnya kemarin di grup sastra sempat ini juga. Ada packaging ya. Iya. Saya lagi nyari sebenarnya emang. Ketemunya nggak sengaja. Ketemunya nggak sengaja. Iya, rata-rata yang pit stop beloknya ke sini. Padahal treknya memang lurus itu aja sepeda. Iya, sepeda. Saya kalau lurus punya trauma. Mangga Pak, ambil gambar Pak. Oke. Iya. Monggo, Mas. Makasih. Nah, tadi yang gue kasih tahu Abah Aki. Jadi setelah penghasilan tambahannya dari tanaman, lele, terus warung-warung yang proaktif, kriya jadi hasil. Makanya hari ini literasi menghasilkan pribadi yang kreatif pula. Saya memang biasa bermedsos, cuma teman-teman masyarakat juga bermedsos. Cuma memang kita kerepotan, sudah mulai kerepotan, ini harus dijual kemana? Ada asbak, ada menara. Setahu saya sih yang bikin menara cuma di sini. Yang lain-lain biasanya kriya ada di perahu pinisi. Ini bahannya apa ini? Kayu, bambu. Kayu, bambu, hasil tangan tanpa mesin. Amplas. Dan kaos-kaos packaging juga kita sediakan buat di tempat oleh-oleh packaging. Kita balik lagi ke perpus kan ya. Tapi yang paling seru adalah bahwa packaging bisa sampai seperti ini cuma dia masyarakat pengen nyaman, pengen indah, pengen asri untuk mereka sendiri. Kalau ada yang datang dan kembali, mereka ucapkan terima kasih. Kira-kira begitu kata masyarakat. Masyarakat welcome ya. Welcome. Ngerasain yang paling seru juga ada satu lagi nih yang paling seru. Jadi kalau misalnya ke packaging setelah ada yang bilang mampir ngopi, terus mau kemana, itu dijawab aja. Terakhir kalau kamu datang ke rumah ini perlu kamar mandi atau perlu tempat tinggal, coba deh izin ke rumah. Saya juga pengen tahu yang nolak yang mana ya rumahnya. Saya rasa nggak ada, pasti dilayanin sama masyarakat di sini. Jadi how to stay-nya rumahnya masyarakat. Kita mulai dari perpustakaan sampai packaging akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang literat dan kreatif. Semoga kampung-kampung di Kota Serang juga bisa melakukan hal-hal yang lebih kreatif dari packaging. Jadi Kota Serangnya tambah keren.